Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Rahmawati dengan NPM 221013111093, kelas 4C Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Hadis Tarbawi yang diberikan oleh dosen pengampu Bu Hajah Debibik Nabilatul Fauzia LC.MA, yaitu menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hadis. Nah, di sini berikut hadis tentang kepemimpinan perempuan yang berbunyi hadatsana Utsman bin Al-Haytami hadatsana Aufun Al-Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin ayyamal jamal lamma balagon nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna farisan malakubnata Kiswah qala la yufliha qaumu walau amrohum ro'ah. Artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Al-Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan, dari Abu Bakrah mengatakan, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisrah sebagai raja. Beliau langsung bersabda, tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin urusan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasa'i. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Al-Haisam yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Mutsana. Untuk redaksi matan, hadis seperti ini mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Nah, lalu di sini kemudian ada sarah penjelasan hadis. Nah, hadis ini merupakan respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dilantiknya Putri Kisrah menjadi raja yang dianggap tidak memiliki kemampuan untuk memimpin. Bahkan riwayat lain mengatakan bahwa Putri Kisrah saat diserahi jabatan ini masih kanak-kanak. Dengan demikian, penjelasan hadis yaitu Al-Kisah negeri Kisrah, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan, ternyata rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan Kisrah. Sayangnya, anak perempuan Kisrah ini kurang sukses memimpin kerajaan. Bahkan, kemunduran kerajaan itu terdengar adalah akibat Kisrah menyobek surat dakwah dari Nabi Muhammad SAW. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa
anak perempuannya yang menjadi raja. Dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Lalu di sini ada pendapat para ulama. Nah, di sini ada Syekh Muhammad Al-Aini. Dalam Umdatul Qarisar Sahih, Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim. Meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Malikiyah yang memperbolehkannya. Lalu di sini ada syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Irsadus karya Imam Al-Qasalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya diboleh menjadi qadhi dalam urusan persaksian dan imamah, kepemimpinan pun ia juga dilarang. Lalu di sini ada pendapat juga menurut ulama Yusuf Al-Qardawi mengemukakan alasan mengapa perempuan dilarang menjadi pemimpin dalam urusan umum, yaitu yang pertama itu karena faktor dan naluri. Nah, perempuan itu diciptakan untuk mengemban tugas keibuan, mengasuh dan mendidik. Nah, oleh karena itu perempuan itu memiliki rasa yang sangat peka dan juga nalurinya juga sangat peka juga. Oleh karena itu manusia itu lebih menonjolkan kepada secara emosional gitu. Kayak misalkan emosinya tuh lebih ada gitu dibandingkan penalaran atau hikmah. Lalu yang kedua ada faktor kodrati. Nah, perempuan tidak terlalu tepat memangku jabatan dalam urusan umum sebab perempuan fisiknya selalu terjadi. Perubahan fisiknya selalu terjadi. Jadi perubahan fisik yang selalu terjadi itu perempuan mulai dari menstruasi, terus melahirkan, terus menyusui anak. Nah, itu selalu perubahan fisiknya itu terjadi. Nah, oleh karena itu tugas perempuan pastinya tidak bisa gitu di luar dari tugas rumah tangganya. Lalu pada sebagian ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, hanya dalam konteks cerita Raja Kisrah. Dengan demikian, di lain masa, perempuan tetap bisa menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi penyebab kemunduran negeri Kisrah, yaitu tidak adanya kompetensi kecakapan. Lalu adanya bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam itu, dalam Al-Quran sendiri ada yang dikisahkan tentang Ratu negeri Saba. Nah, yang digambarkan memimpin kerajaan yang besar dan memiliki kebijaksanaan. Bagi ulama yang memahami hadis secara kontekstual, mereka memahami hadis ini pada tataran perlunya kehati-hatian dalam mengangkat seorang pemimpin. Siapapun yang berhak menjadi seorang pemimpin, akan tetapi dengan tetap memperhatikan keterampilan dan etika sang calon pemimpin. Jadi, kepemimpinan tidak semata-mata terletak pada jenis kelaminnya. Jadi, perempuan juga bisa gitu dalam Islam menjadi seorang pemimpin.
Lalu, di sini ada nilai-nilai pendidikan yang dapat dipetik. Nah, yang pertama itu pentingnya kompetensi pemimpin. Nah, di sini jadi seorang pemimpin itu harus, memiliki kemampuan, lalu, integritas dan kualitas, di dalam dirinya untuk menjalankan kepemimpinannya dengan baik. Lalu yang kedua, ada kehati-hatian dalam memilih pemimpin. Nah, hadis ini mengajarkan untuk, berhati-hati, dan memilih dalam, eee, kita untuk memilih pemimpin agar, eee, tidak terjadi kesalahan yang dapat merugikan. Eee, Lalu di sini ada yang ketiga, kesetaraan gender dalam kepemimpinan. Jadi hadis ini, tidak mutlak melarang perempuan menjadi pemimpin, tetapi lebih, menekankan pada, pentingnya kompetensi dan kualitas seorang pemimpin. Eee, Mungkin, cukup sekian penjelasan saya, mohon maaf bila ada kurangnya, kurang lebih, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.